잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nurjana dengan NIM 210903501066 dari kelas manajemen D. Baik, di sini saya akan membahas materi dengan tema biaya tenaga kerja untuk memenuhi tugas final akuntansi biaya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, materi pertama yaitu definisi biaya tenaga kerja. Nah, apa sih itu tenaga kerja? Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Nah, materi selanjutnya yaitu penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja. Ada 4 penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja, yaitu yang pertama, penggolongan menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Yang keempat, penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Nah, dalam biaya tenaga kerja terbagi dalam 3 kelompok, yaitu upah gaji atau upah lembur dan biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja. Dalam akuntansi, kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan biaya tenaga kerja, yaitu yang pertama pencatatan masa kerja. Pencatatan masa kerja berisi kumpulan data tentang jumlah jam kerja dari tenaga kerja. Dalam pencatatan masa kerja terdiri atas kartu kehadiran dan kartu jam kerja. Kartu kehadiran digunakan dalam mencatat jumlah jam kerja dari tenaga kerja. Sedangkan kartu jam kerja digunakan setiap hari untuk para tenaga kerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, yang kedua, perhitungan upah dan gaji. Perhitungan ini yaitu dengan cara mengalihkan tarif upah atau gaji dengan jam kerja yang tercantum dalam kartu hadir para tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga, alokasi biaya tenaga kerja. Adanya pembukuan yang bersumber dari kartu hadir dan kartu jam kerja yang nantinya dialokasikan pada biaya tenaga kerja setiap pesanan, departemen, atau produk. Adapun sistem dari akuntansi tenaga kerja yaitu melibatkan banyak departemen fungsional. Nah, yang pertama yaitu departemen personalia. Fungsi adanya departemen ini yaitu menyiapkan para pekerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan permintaan dari departemen lain yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tugas yang harus dilakukan oleh departemen personalia adalah mulai dari proses perekrutan, pelatihan, pemberhentian, keamanan kerja, dan semua yang berkaitan dengan tenaga kerja. Nah, selanjutnya yang kedua, Departemen Perencanaan. Departemen Perencanaan Produksi. Fungsi adanya departemen ini ialah untuk menentukan jadwal produksi dan memberikan perintah untuk menjalankan proses produksi berdasarkan dengan jadwal yang sudah ditentukan kepada departemen produksi. Lalu, membuat schedule kerja tentang permintaan bahan yang akan digunakan, operasi mesin dan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan juga skema perkiraan waktu penyelesaian produksi. Departemen produksi juga menyiapkan kartu jam kerja dan memeriksa proses kerja. Nah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga yaitu departemen pencatatan waktu. Tugas dari departemen ini ialah melakukan pencatatan waktu kerja semua tenaga kerja yang ada di perusahaan. Departemen ini akan menyediakan 2 hal, yaitu kartu kehadiran dan kartu jam kerja. Kartu kehadiran atau clock hair digunakan untuk mengetahui kehadiran para karyawan mulai dari kedatangan sampai dengan kepulangan karyawan dari perusahaan. Kartu kehadiran ini berisi nama, jam kerja, dan jam keluar kerja. Kartu kehadiran
dapat dilakukan dengan cara manual atau mesin sesuai dengan kebijakan dari pihak perusahaan. Jadwal kerja karyawan umumnya adalah 6 hari dalam 1 minggu dengan waktu kerja selama 8 jam per hari. Akan tetapi, tergantung kebijakan dari perusahaannya. Kartu kehadiran juga digunakan untuk menentukan gaji atau upah dari para karyawan. Sedangkan kartu jam kerja atau job time ticket digunakan untuk melakukan pencatatan waktu hadir dari para karyawan. Dalam kartu ini berisi informasi jam kerja karyawan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan. Selanjutnya yang keempat, Departemen Penggajian. Fungsi dari departemen ini ialah untuk menghitung, menyiapkan, dan pendistribusian gaji dan upah semua pekerja. Informasi yang dibutuhkan oleh departemen ini ialah kartu kehadiran dan kartu jam kerja dari para tenaga kerja. Setelah mendapat informasi tersebut, maka Departemen Penggajian akan melakukan rekapitulasi atau atas gaji dan upah, yaitu perhitungan gaji dan upah, total, tunjangan, potongan, serta gaji dan upah bersih. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu Departemen Akuntansi Biaya. Nah, fungsi dari departemen ini adalah untuk melakukan pencatatan biaya tenaga kerja, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Informasi yang dibutuhkan yaitu dari kartu jam kerja ini. Kartu ini memiliki fungsi sangat penting karena dipergunakan untuk pencatatan biaya tenaga kerja langsung ketika telah menyelesaikan pesanan dan biaya tenaga kerja tidak langsung untuk seksi. Itulah tadi hasil pemaparan materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.